menonton bagaimana pendidikan inklusi yang seharusnya juga berlaku di tempat kita. Ini salah satu contoh film tentang anak pintar korban sistem pendidikan. Ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya yang sekarang, Ishan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Nah, sebagai seorang guru, mestinya kita memahami ada beberapa macam masalah pada siswa yang seharusnya bisa kita atasi bersama dengan memahami persoalan yang sebenarnya. Ada namanya penyakit disleksia, yaitu ketidaktertarikan dengan pelajaran, tetapi ketertarikan dengan hal-hal yang lain yang membuat dia lebih bergairah untuk belajar. Nah, sebagai seorang guru, mestinya kita bisa membuat model-model pembelajaran yang bisa membantu siswa ke depannya. Di sekolahnya, dia jadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu dapat nilai paling rendah di kelas. Di rumah, dia bukan anak satu. Nah, kadang-kadang pencapaian cap soal anak yang bodoh itu ditempatkan kepada anak yang tidak memahami pelajaran. Seharusnya kata itu mulai sekarang sudah kita hindari, karena tidak ada anak yang bodoh. Anak itu hanya tidak memahami mata pelajaran yang sedang kita ajarkan, karena dia tidak tertarik dengan mata pelajaran kita. Boleh jadi dia tidak suka pelajaran IPA, tidak suka pelajaran matematika, tapi dia jago pelajaran yang lain. Nah, sehingga janganlah kita mencap dia anak yang bodoh. Bodoh itu konotasinya negatif, sehingga itu akan berpikir bahwa bodoh itu selalu mendapatkan yang negatif pula nantinya di masyarakat. Mari kita simak selanjutnya. Satunya, dia punya kakak laki-laki bernama Johan. Beda dengan Ishan, Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik, bertolak belakang dengan Ishan yang selalu menjadi terbelakang di kelas. Ishan memang tak tertarik dengan pelajaran sekolah, dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Gak cuman marah-marahin Ishan, Rajit juga memanggil Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam. Ishan mendapatkan luka di kepala sedangkan Rajit dapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ishan kesal karena nggak di sekolah, nggak di lingkungan tetangganya, dia dapat perlakuan yang sama. Nah, terkadang kita sebagai seorang guru lupa dengan perlakuan kita kepada anak-anak inklusi tersebut, membuat anak tersebut juga dikucilkan di masyarakat, dikucilkan oleh temannya. Pada suatu ketika ya seperti tadi yang terjadi pada Ishan, dia dianggap bodoh, dia dianggap pengganggu. Tentu semua anak tidak suka kalau dikatakan pengganggu. Maka dia akan berusaha untuk melawan kondisi tersebut. Nah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Ketika pulang ke rumah, ternyata emaknya si Rajit datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya Ishan, minta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu, Ishan juga mengalami luka yang sama. Bukan ngebela anaknya, si bapak malah langsung nampar Ishan karena bukan sekali ini aja Ishan buat masalah. Nah, seperti itu sedang sering terjadi di masyarakat. Orang tua juga tidak memahami karakter anaknya. Sekarang kita sebagai guru, bagaimana membantu mereka? Mereka itu adalah orang istimewa yang seharusnya bisa kita bantu melalui pendidikan inklusi. Pendidikan yang menjembatani kepentingan siswa dan kepentingan sekolah. Jangan sampai kita mengorbankan mereka hanya demi pribadi kita. Kita coba memahami segalanya dari kacamata yang berbeda. Coba kita lanjutkan. Bahkan, si bapak mengancam kalau sekali lagi Ishan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Ishan seringkali dimarahi gurunya karena nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah Nah,
Seperti itulah kadang-kadang kita selalu memarahi, selalu menghujat hal-hal yang kita tidak tahu. Guru di sekolah memarahi, orang tua di rumah memarahi. Padahal belum tentu kesalahan itu ada pada diri si anak. Anak boleh saja terlampak salah kalau dia sudah kita beritahu dan beri pengertian sesuai dengan apa yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Tidak begitu saja kita menyalahkan. Sejauh mana kita selama ini memahami karakter anak. Itu yang terpenting. Sekali, Ishan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membacanya karena menurutnya huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ishan mengatakan hal yang sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ishan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus aja maksain Ishan buat baca dengan benar, sampai akhirnya karena nggak tahan dibentak terus, Ishan cuma ngedumel nggak jelas. Ya karena hal tersebut, Ishan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ishan anak yang tanda kutip berbeda dari anak yang biasanya, dia pun Nah, itu yang kalau terjadi di sekolah, dalam kelas. Kita memang tidak termasuk orang yang sabar. Karena anak yang menurut kita tidak mampu, kemudian dia dianggap melakukan hal-hal yang tidak wajar. Lalu kita mengeluarkan mereka dari kelas. Dengan harapan kelas jadi tidak terganggu. Tapi itu benarkah sudah apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan ketika kita memberi kesempatan ke mereka yang memiliki keterbelakangan menurut pandangan kita untuk belajar lebih, itu menyebabkan mereka lah nanti yang menarik kita menuju surga Firdaus. Apakah kita tidak suka untuk menuju surga Firdaus lewat mereka? Nah, mulai sekarang cobalah kita perbaiki diri kita, karena bagaimana kita bahagia itu kalau kita sendiri tidak bisa membahagiakan orang lain. Mungkin dengan membahagiakan orang-orang yang memiliki kasih seperti ini, maka kita ikut bahagia. Nanti pada saatnya kita akan merasakan senyum yang luar biasa melihat mereka sukses dalam kehidupan nyata. dibully oleh anak-anak di sekolah, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan. Melihat sekitar, pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ishan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu dan dia nggak takut sama sekali. Ternyata kan benar. Tidak semua anak yang bodoh itu tidak memiliki kepintaran di sisi lain. Seperti mata uang juga, ada dua sisi. Seperti pisau juga, ada dua sisi. Yang satu tumpul, yang satu tajam. Seperti manusia sebenarnya memiliki dua sisi yang kontradiksi. Kontras sekali. Mungkin nampak bodoh di satu mata pelajaran, tapi di mata pelajaran yang lain nampak pintar. Karena itu sesuai dengan imajinasi si anak, sesuai dengan pengetahuan latar belakang yang telah dimilikinya. Bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya di sekolah, gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ishan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, Nah, maka mulai sekarang coba kita perbaiki sama-sama. Jangan sampai kita korbankan anak-anak sebenarnya pintar itu kita anggap salah. Sebenarnya yang salah itu bukan mereka, karena mereka pada dasarnya tidak mengetahui apa yang kita maksudkan, karena mereka tidak sampai memahami apa yang kita inginkan. Tapi mulai sekarang, marilah kita sama-sama memahami mereka, mengajari mereka kebaikan, mengajari mereka tentang cara memandang dunia yang berbeda.